Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maeda Isiza dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku pakai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Di sini saya mengambil bab 1 tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Aspek yang dianalisis yang pertama itu kelayakan isi atau materi. Nah, dalam kelayakan isi materi ini, yang pertama ada kesesuaian dengan SKL, yaitu yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ketiga komponen tersebut itu terpenuhi di buku ini. Tetapi ada sedikit rekomendasi dari saya. Yang pertama yaitu untuk lebih memberikan pemahaman dalam buku tersebut dalam konteks ibadah dan meyakini hari akhir. Nah, yang kedua ada kesesuaian KI, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu sikap spiritual, yaitu di buku ini itu terpenuhi. Yang kedua KI 2 itu sikap sosialnya itu terpenuhi, dan KI 3 itu pengetahuannya itu juga terpenuhi, keterampilan juga terpenuhi. Nah, dari 3 komponen tersebut materi yang saya ambil tuh semuanya terpenuhi. Nah, ada sedikit rekomendasi, saran, dan tindak lanjut dari saya, yaitu agar memberikan sebuah pemahaman lebih atas materi tersebut. Terus sama saran itu berikan materi yang sedikit merinci gitu. Dan tindak lanjutnya ya menurut saya membuat bagan yang dapat pemahaman lebih pada peserta didik. Terus yang ketiga kesesuaian dengan KD. Yang pertama konten KD itu terpenuhi, dan yang kedua itu coding pedoman itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena ada sedikit agak rancu. Coding atau penomoran KD tidak terpenuhi karena menurut saya ada beberapa yang tidak sesuai. Nah, ada rekomendasi dari saya itu memberikan suatu yang yang rekomendasi saya itu membuat coding atau penomoran KD itu lebih rapi seperti itu. Dan terus ada lagi kesesuaian topik terpenuhi juga, karena sesuai dengan isi materi itu sesuai dengan topik. Terus selanjutnya kecukupan materinya sudah cukup. Itu yang selanjutnya kecukupan materi sudah cukup. Kedalaman terpenuhi juga, kedalaman materi juga terpenuhi. Keluasan materinya menurut saya tidak terpenuhi karena di materi tersebut tidak terlalu terperinci pembahasannya gitu. Nah, kalau pertama materi sudah terpenuhi. Nah, yang selanjutnya berorientasi pada aktivitas dan dapat mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Ya, terpenuhi karena di setiap materi yang dibahas di bab tersebut ada sebuah aktivitas yang membuat siswa menjadi ingin tahu apa yang ingin ada di beberapa halaman di bab tersebut ada aktivitas atau sebuah tugas yang diberikan untuk mereka tuh mencari tahu lebih dalam, dan juga untuk menambah wawasan mereka seperti itu.
Terus kemutahiran dan aktualitas contoh materi sudah terpenuhi karena di setiap materi itu ada beberapa contoh untuk memberikan gambaran terhadap peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada tindakan mempertentangkan sara tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Nah, di sini terpenuhi karena yang saya lihat dan saya baca itu tidak ada pertentangan sara atau bernuansa pornografi di materi tersebut. Selanjutnya, materi pendukung pembelajaran. Komponennya itu ada kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkinian fitur, contoh dan rujukan, dan juga kontekstual. Nah, dalam materi pendukung pembelajaran ini itu terpenuhi semua. Ya, ada sedikit rekomendasi, yaitu lebih memberikan sebuah materi yang berkesan atau menarik perhatian peserta didik dan dapat memahami dan peserta didik dapat memahami dengan cepat. Nah, yang kedua, aspek analisisnya itu kelayakan penyajian. Yang pertama, teknik penyajian. Komponen itu konsisten sistem. Yang pertama, konsisten sistematika penyajian terpenuhi. Keruntuhan konsep juga terpenuhi. Terikat antara pelajaran dan bab juga terpenuhi. Ya, karena babnya itu kan tentang meningkatkan ibadah dengan meyakini hari akhir ya. Jadi itu sudah berkaitan seperti itu. Nah, yang keempat, keterpaduan atau keselarasan antara pelajaran atau babnya itu juga sudah terpenuhi. Yang B, penyajian pembelajaran. Yang pertama, mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif atau penerapan pendekatan saintifik itu terpenuhi karena di setiap aktivitas, di setiap materi atau hal mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif atau penerapan pendekatan saintifik itu terpenuhi karena pada setiap halaman atau materi yang pada bab tersebut itu ada aktivitas siswa untuk menjadi berperan aktif dalam pembelajaran materi tersebut. Yang kedua, penilaian autentik itu terpenuhi. Yang ketiga, interaksi antara guru dan autentik terpenuhi. Terus yang keempat itu memaparkan literasi itu terpenuhi karena banyak bacaan. Nah, yang selanjutnya itu kelengkapan penyajian. Kelengkapan penyajiannya itu ada pengantar, pendahuluan, peta konsep, daftar transliterasi Arab Latin, dan landasan Al-Quran, hadis, doa harian atau sejarah Nabi. Rangkuman menyertakan footnote atau body note, referensi yang terdapat 5 tahun terakhir, daftar pustaka, lampiran, dan juga lampiran Permendikbud Kurikulum 2013. Nah, dari sekian banyak itu, pengantar terpenuhi, pendahuluan juga terpenuhi, peta konsep juga terpenuhi, daftar transliterasi Arab juga terpenuhi, landasan Al-Quran atau hadis, doa harian atau sejarah Nabi itu juga terpenuhi, rangkuman juga terpenuhi, menyertakan footnote atau body note referensi itu tidak terpenuhi karena saya lihat tidak ada footnote ataupun body note pada materi tersebut, pada buku tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kan menyertakan footnote atau body note referensi yang terdapat 5 tahun terakhir. Nah, yang saya lihat pada buku tersebut tidak ada body note ataupun footnote yang terdapat pada yang terdapat di materi tersebut. Yang selanjutnya daftar pustaka juga terpenuhi. Lampiran Permendikbud Kurikulum 2013 juga terpenuhi.
Nah, sekarang yang ketiga, kelayakan bahasa. Nah, kelayakan bahasa yang pertama itu kesesuaian bahasa dengan perkembangan peserta didik, itu juga terpenuhi. Kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar juga terpenuhi. Aturan ejaan yang disebutkan juga terpenuhi. Ketetapan penggunaan istilah simbol atau icon juga terpenuhi. Bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan mudah dipahami siswa juga terpenuhi. Terus dialog dan interaktif juga terpenuhi. Yang keempat itu ada kelayakan kegrafikan. Yang pertama itu ukuran buku, desain kulit, dan desain isi buku juga terpenuhi. Desain kulit buku dan desain isi buku tata letak tipografi atau dan ilustrasinya itu juga terpenuhi. Tata letak unsur grafika, estetis, dinamis, penarik, dan menggunakan ilustrasi yang memperjelas pemahaman materi buku tersebut juga terpenuhi. Tipografi yang digunakan mempunyai tingkat keterbacaan tinggi juga terpenuhi. Ilustrasi dan tata letak memudahkan pemahaman materi juga terpenuhi. Nah, berdasarkan hasil instrumentasi analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rekomendasi itu untuk lebih memberikan pemahaman dalam buku tersebut dan juga memberikan gambaran atau ilustrasi yang tepat pada materi ini agar tidak membingungkan peserta didik. Yang ketiga, agar memberikan sebuah pemahaman yang lebih atas materi ini. Nah, kesimpulannya, hasil analisisnya itu, buku yang saya analisis ini sudah baik, secara keseluruhan itu sudah baik, hanya perlu perbaikan sedikit dalam hal footnote, body note, dan juga tadi kayak gambar ilustrasinya itu masih kurang. Jadi nilai dari analisis yang saya analisis, buku yang saya analisis itu adalah 90A, yaitu hasil analisis tepat, tindak lanjut logis, dan bisa dilaksanakan. Terima kasih.